Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan ngaji bareng bersama Bang Amir. Dalam kesempatan ngaji bareng ini kita telah sampai halaman yang ke-21. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho hidayah untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maslahah fidini wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi pengendika asaniyatu kang kapindo iku qala dawuh sapa nabi Kanjeng Nabi Muhammad alaihi, muga iku tetep ing atase Kanjeng Nabi Muhammad assalamu utawi keselamatan alaikum netepono sapa sira kabeh bimujalasatil ulama'i kelawan awor lungguhan pira-pira wong alim al-amilina kang podo amal kabeh wastima'i kalamil hukamai lan ngrungokake pengendikane wong-wong kang podo makrifat ing Allah. Ayil alimina tegese wong kang podo ngerti bidzatillahi kelawan zate Allah Ta'ala. Al musibina kang podo bener-bener kabeh fi aqwalihim ing dalem pira-pira pangandikane hukama wa af'alihim lan pira-pira lakune hukama. Fa innallaha monggo setune Allah Ta'ala iku yuhyi nguripake sapa Allah al-qalba ing ati al mayyiti kang mati binuril hikmati kelawan nur ilmu kang manfaat. Ayil ilmi tegese ilmu an-nafi kang manfaat. Kama yuhyi kaya oleh nguripake sapa Allah al-ardha ing bumi al mayyiti kang mati bima il matori kelawan banyu udan. Wa fi riwayatit Tabrani lan ing dalam riwayat Imam Tabrani an Abi Hanifah saking Abi Hanifah jalisu podo awor jagongan sira kabeh ala kubara ing wong-wong gedhe intallah mungguhe Allah wasailu lan padha takono sira kabeh al ulama ing pira-pira wong alim wa khaditulan nyampura sira kabeh al hukama ing wong-wong kang padha ngerti zate Allah. Wa fi riwayatin lan kasebut ing dalam siji riwayat jalisil ulam jalis lungguana sira al ulama ing wong-wong kang alim wa sahibil hukamai lan ngancanono sira wa sahib
lan ngancanono sapa sira al hukama ing wong-wong kang ngerti date Allah wa khalid lan nyampura sapa sira al kubara ing wong-wong gedhe pangkate ayi fa innal ulama tegese mongko setune pira-pira wong alim iku salah satu aqsamin ana telu pira-pira tumtuman al ulama suwiji wong kang ngerti bi ahkamillahi ta'ala kelawan pira-pira hukume Allah ta'ala wahum utawi ulama bi ahkamillah iku ashabul fatwa wong-wong duweni fatwa wal ulama ulan kapindo wong-wong kang ngerti bidzatillahi kelawan dzate Allah faqat mongko bloko wahum utawi ulama bidzatillah iku al hukama wong-wong kang padha makrifat ing Allah fa fi mudakhalatihim mongko iku ing dalam awar karo hukama tahdhibun utawi bersihake lil akhlaqi marang budi pakerti li annagum krono setune hukama iku asyraqat mencorong apa qulubuhum pira-pira atine hukama bi ma'rifatillahi kelawan ma'rifat ing Allah wa asyraqat lan mencorong apa asraruhum pira-pira sirrine hukama bi anwari jalalillahi kelawan pira-pira nur kaagungane Allah wal ulama utawi ulama iku bil qismaini kelawan rong bagian wahum kang utawi ulama iku al kubara wong-wong gedhe fa inna mukhalatata ahlillah mongko setune nyampur ahline Allah ya iku ulama iku tuksibu nulari apa mukhalatah ahwalan ing pira-pira tingkah saniyatan kang luhur wa naf'u utawi manfaati bilah adi kelawan pengelire fauqa naf'i iku fauqa naf'i ing dalem ngungkuli bilafdi iku fauqa naf'i ing dalam ngungkuli manfaati bilafdi kelawan lafat paman mongko utawi sapane wong iku nafa'aka manfaati ing sira apa laduhu pengliri eman nafa'aka mongko manfaati ing sira apa laduhu lafat eman wa man utawi sapane wong iku la ora manfaati apa pengliri fala mongko ora manfaati apa lafdu. Dalam pertemuan ini yaitu telah sampai makalah yang kedua, yaitu pengendika yang nomor 2 atau ucapan yang kedua. Qala Nabiyyu alaihi salam alaikum bimujalasatil ulama'il amilina wastima'i kalamil hukama'i ayil alimina bidzatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Dawuhe Kanjeng Nabi di dalam makalah yang kedua ini,
agar kalian atau kita semua itu menetapi dengan lelungguhan bersama orang-orang yang alim. Maksudnya bagaimana? Orang-orang yang alim tersebut yang pada atau podo ngamalne ilmune. Dimaksud di sini kita itu agar belajar bersama orang-orang yang ngerti, orang yang ngerti, yang pandai. Kalau kalian mau pengen ngerti dalam ilmu agama, ya belajarlah di bidang agama. Wastima'i kalamil hukama'i, dan dengarkanlah ucapan orang-orang yang ngerti dengan zatnya Allah. Dengarkan orang-orang yang telah makrifat kepada Allah itu, dengarkanlah ucapannya. Orang yang makrifat kepada Allah dan orang-orang yang benar-benar. Ingat, dengarkanlah orang yang makrifat kepada Allah di dalam fi aqwalihim, di dalam ucapannya, beberapa ucapannya. Berarti apa yang diucapkan oleh orang yang makrifat kepada Allah itu didengarkan. Wa af'alihim, lan pira-pira lakune hukama, bagaimana perilaku yang baik yang dicontohkan oleh orang-orang yang makrifat kepada Allah. Itu kita ikuti. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal maita binuril hikmah. Maka sesungguhnya Allah itu menghidupkan hatinya orang yang mati dengan nurul hikmah. Hatinya orang mati, yang dimaksud hatinya hati yang mati, maksudnya begitu. Bukan hatinya orang mati, tapi hati yang mati. Ketorone duwe ati dituturi nggak kena, ketorone duwe perasaan diarahkan nggak mau mengerti. Maka jika kalian itu seserawungan atau bersama dengan hukama, nanti hatimu itu akan mendapatkan nuril hikmah. Nuril hikmah yaitu nur yang bermanfaat. Doa tidak tenang, sebab apa? Ayil ilmin nafi'i, tegese ilmu yang bermanfaat. Kalau orang itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pasti nanti hatinya akan tenang. Sebab apa? Melakukan ini tahu adabnya, melakukan itu tahu ilmunya. Bayangkan aja jika kita itu tidak berilmu, pasti ya salah kaprah, onone dilakoni. Contohnya wae ngaji, ya kudu ngaji, ngerteni ngaji ku wajib hukume. Nanging kalau enggak berilmu ya sak karepe dhewe wae ngaji ngene iki ya
ana nduk waduh rada adoh ya tangga nyetel musik. Nah, itu seharusnya digunakan untuk mengaji dulu setelah maghrib. Maghrib cempling nyetel musik dangdutan, itu apa ya, orangnya nggak ngerti. Jika kita mengerti pasti tidak melakukan perbuatan seperti itu. Kama yuhyil ardul mayyitata bima'il matar. Gusti Allah itu menghidupkan bumi yang mati itu dengan air hujan. Kalau Gusti Allah itu menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan, kalau hati seseorang itu mati, ya harus beserta atau berkumpul bersama orang-orang yang alim, orang-orang yang makrifat billah, dan mengikuti beberapa ucapannya dan beberapa perilakunya. Wa fi riwayati Tabrani an Abi Hanifah jalisul al-kubara wa sailul ulama wa khalidul hukama. Dan diriwayatkan oleh Imam Tabrani, diceritakan dari Abi Hanifah, jago ngono sira kabeh, berarti ya reruang ngono sira kabeh beserta orang-orang yang besar, dan bertanyalah kamu semua terhadap orang-orang yang alim. Itu orang-orang yang besar indallah, jadi orang-orang yang makrifat kepada Allah. Dan bertanyalah kepada orang-orang yang alim. Jika kalian itu betul-betul pengen mengerti, pengen mengaji, bisa mengaji, bertanyalah pada orang-orang yang alim. Jangan cuma berdoa, ya Allah kula pengen saged ngaji. Berdoa itu bagus, tapi harus dilakukan dengan perilaku, ya berdoa ya mengaji. Wa khalidul hukama, dan nyampurono sira kabeh beserta orang-orang yang ngerti zate Allah. Seneng banget Bang Amir pernah jagongan bersama orang yang sudah makrifat kepada Allah. Tutur katanya nyantai, penuh senyum. Itu pernah. Makanya jika kalian itu hatinya mungkin pengen tenang, ya carilah orang yang sudah makrifat kepada Allah. Kalau tidak bertemu atau belum bertemu, ya datanglah kepada orang yang alim, kiai, tanyakan apa yang kamu rasakan. Wa fi riwayatin jalisil ulama'a wa sahibil hukama'a wa khalidil kubara'a ayyi fa innal ulama'a salah satu aqsamin. Dan disebutkan di dalam riwayat lain, yaitu lungguh sira atau duduklah kamu beserta orang-orang yang alim, bukan cuma duduk aja, yaitu reruangan beserta orang-orang yang alim. Itu tujuannya harus ada, yaitu belajar. Wasahibil hukama, dan bertemanlah kamu dengan orang-orang yang ngerti zat Allah. Itu juga perlu kita punya guru yang mengerti zat Allah dan
yang bisa menuntun kita agar bisa ma'rifatullah. Wa khalidil kubaro'a, dan nyampuro siro, berarti ya bercampurlah kamu dengan orang-orang yang besar pangkate. Di sini nanti maksud besar pangkate ya orang-orang yang alim, yang makrifat billah, bukan orang-orang yang besar pangkatnya seperti ya, seperti menteri umpamanya begitu. Nah, dimaksud di sini yaitu berserta orang-orang yang besar pangkatnya. Karena apa? Fa'innal ulama'a salah satu aqsamin, karena sesungguhnya beberapa orang yang alim itu ada 3 bagian. 3 bagian. Al ulama'u bi ahkamillahi ta'ala wa hum ashabul fatwa wal ulama'u bi dzatillahi faqat wa hum al hukama'u fa fi mudakhalatihim tahdibun lil akhlaq. Sesungguhnya beberapa orang yang alim itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu al ulama'u bi ahkamillah, yaitu beberapa orang yang alim yang ngerti hukum-hukumnya Allah. Dan adapun orang-orang yang mengerti akan hukumnya Allah itu adalah orang-orang yang mempunyai fatwa. Fatwa pasti nanti jika kita berguru kepada orang-orang yang alim itu pasti akan diarahkan agar supaya sang murid bisa ma'rifat billah. Wal ulama'u bidzatillah faqat, dan beberapa orang alim yang ngerti dengan zatnya Allah, orang yang ngerti zatnya Allah. Wahum al hukama'u fafi wahum al hukama'u, dan adapun ulama yang mengerti akan zatnya Allah yaitu orang-orang yang makrifat kepada Allah. Fa fi mudakhalatihim tahdhibun lil akhlaq, maka di dalam reruangan hukama itu campur berserta hukama itu ada bersihake marang budi pakerti. Jika kalian ingin tahu, mengerti, budi pakertimu itu akan menjadi baik dan akhlakmu menjadi baik, yaitu berkumpullah dengan hukama, orang-orang yang ngerti makrifat kepada Allah. Li'anahum asraqat qulubuhum bi ma'rifatillah, sesungguhnya hukama itu hatinya itu mencorong. Seperti apa ya? Ispenae dicontohkan seperti matahari terbit dari timur, nyelorot dengan atau nyorot dengan makrifat Allah. Artinya itu
apa ya? Mengetahui zatnya Allah. Wa asraqat asraruhum, dan mencorong beberapa hatinya atau sirinya hukama. Hukama itu sirinya akan mencorong, ya, masyhur lah kan, masyhur. Oh, ini adalah orang-orang yang mencorong rahasianya, biasanya di pelosok. Oh, orangnya itu tuh, walaupun tinggal di pelosok, umpamanya dari sana-sana kok kondang tuh. Mencorong bi anwari jalalillahi, kelawan beberapa nur keagungane Allah. Itulah orang-orang yang makrifat billah, itu hatinya selalu apa ya, tenang, damai. Karena apa? Mendapatkan beberapa nur keagungane Allah. Cara penake ngomong, kabel ini disambung kabel sana, bertemu pasti mengakibatkan atau bisa setrumnya itu bersatu, seperti air laut di lautan. Kalau orang-orang yang alim itu bisa makrifat billah, ibarat itu orang alim nyemplung tuh segoro, maksudnya ibarat setetes air yang masuk di surga di segoro. Pasti seneng air bersatu dengan air. Wal ulama'u qismaini wa hum al-kubara'u fa inna mukhalatata ahlillahi tuksibu ahwalan saniyatan wa naf'u bil lahdi fawqan naf'i bil lahdi faman nafa'aka lahduhu nafa'aka lafduhu wa man la fala. Adapun ulama itu dua bagian. Yang pertama, orang-orang yang gede atau besar, kadang jika ada Allah, orang-orang yang alim, yang besar, kaya, tapi hatinya tidak ketungkul untuk masalah dunia. Hatinya tetap pikir kepada Allah, walaupun banyak harta, itu tetap ingat kepada Allah. Fa inna mukhalatata ahlillahi tuksibu ahwalan saniyatan wa naf'u billah. Maka sesungguhnya nyampur pada ahlullah itu bisa nulari di beberapa tingkah yang luhur. Ingat, jika kalian pengen tingkah kalian luhur, yaitu bercampurlah dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang alim, yang alim, atau ahlullah, ahli ini Gusti Allah, itu orang-orang yang alim.
Karena apa? Kalau kita itu bercampur bersama orang-orang yang alim atau ahlullah tersebut, maka akan ketularan di beberapa tingkahnya yang luhur. Itu kalau kita pengen tingkah kita luhur, maka bercampurlah dengan orang-orang yang makrifat billah. Bercampurlah dengan orang-orang yang makrifat billah. Wa naf'u billahdi fauqa naf'i bilabdi. Dan adapun bermanfaat dengan penglirik di atas, di dalam mengunggulkannya dengan lafaz faman mana'aka lahduhu nafa'aka lafduhu. Barang siapa itu, barang siapa atau siapa orang yang berbuat manfaat terhadapmu, penglirik dalam arti seseorang, umpamanya sang guru itu menghendakimu untuk menjadi orang yang makrifat kepada Allah. Jika sang gurumu itu makrifat kepada Allah, ya nafa'aka, maka orang tersebut atau gurumu itu bisa bermanfaat terhadapmu. Maka kalau cari guru, ya betul-betul orang yang makrifat kepada Allah, betul-betul yakini oh sang guru ini makrifat kepada waman lai fa'ala. Ya, kalau orang itu tidak makrifat kepada Allah, tidak alim, jika kamu berruangan bersama dia, maka ya enggak bisa kamu itu makrifat billah tanpa ada bimbingan orang yang alim. Kalau kamu itu berruangan dengan orang yang tidak alim, maka ya enggak bisa makrifat kepada Lanjutkan, wa kana lan ono sapa asah wardi, Imam Sahrawardi iku yatufu mubeng sapa imam fi ba'di masjidin ing dalam sebagiane masjid. Iku fi ba'di masjidil khaifi ing dalam sebagiane masjid tanah Khaif bimina ing ana ing dalam tanah Mina. Jadi Masjid Al-Khaif itu ada di Mina. Yatasaffahu khalih ngileng-ngileng apa al-wujuha ing pira-pira rai. Faqila mongko den dawuhake to den takonake lahu kedue imam fihi ing dalem mubeng. Faqala mongko ngendika sapa imam inna lillahi satune iku kedue Allah ibad dan ana pira-pira kawula idana daru tatkala ningali sapa ibad ila syakhsin marang wong aksabuhu mongko nulari sapa ibad ing syakhs saadatan ing bejo ana mongko utawi ingsun iku atlubu numbre sapa ingsun dalika ing mengkono ketularan. Qala dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayati bakal teka apa zamanun mangsa
ala ummati ngatasi umat ingsun yafiruna kalih melayu sapa umat minal ulama isangking wong-wong alim wal fuqaha ilan wong-wong kang alim faqih faya batalihim mongko nyoba ing umat sapa Allah Gusti Allah bisalasati baliyatin kelawan telu pira-pira coba awaluha utawi kawitane salasah iku yarfa'u ngilangake sapa Allah Gusti Allah al barokata ing barokah min kasebihim saking nyambut gawene umat wasaniatu utawi kang kaping pindho iku yusallitu ngarehake sapa Allah Gusti Allah taala lenggi mengatasi umat sultanan ing raja dzaliman kang zalim ngasali satu ta'i kang kaping telu iku yakhrujuna padha metu sapa umat minat dunya saking dunya bingkairi imanin kelawan tanpa nggawa iman. Wa kana Sahrawardi yatufu fi ba'di masjidil al-khaifi bimina yatasaffahul wujuha faqila lahu fihi qala inna allaha ibatan idha nadharu wa ila syakhasin aksabuhu sa'adatan fa ana abduku dhalik. Pernah ada itu karena ono wis tau ono dadi zaman biyen Imam Sahrawardi itu mubeng berkeliling-keliling di sebagian masjid Al-Khaib di tanah Mina. Imam Sahrawardi tersebut mubeng yuk masjid Al-Khaib ono tanah Mina. Yatasaffahu al-wujuha faqila lahu wajahnya Imam Sahrawardi itu ngileng-ngileng. Jadi ya kileng-kileng kalau di sini, mungkin kalau beda daerah ya ngileng-ngileng, kalau di sini kileng-kileng. Kileng-kilengi ono keringete warnane rada ireng-ireng mergo kepanasan. Faqila lahu maka ditanyakan kepada Imam di dalam mubeng-mubengnya. Tanyakan di dalam Imam Sahrawardi tersebut keliling di sebagiannya Masjid Al-Khaib di tanah Mina. Faqala innallaha ibatan idza nadharu ila syakhasin aksabuhu sa'adatan. Maka Imam Sahrawardi tersebut berkata, sesungguhnya itu milik Allah itu ada beberapa hamba. Idza nadharu ila syaksin aksabuhu, apabila sang hamba tersebut melihat terhadap orang, maka aksabuhu, maka nulari sapa ibad ing syakhs. Maka nulari sapa ibad ing syakhs. Sa'adatan ing bejo. Maksud kalau ada orang umpamanya si A tersebut alim,
Kemudian si A tersebut melihat kepada si B. Si A tersebut ngerti bahwa si B itu pengen ngerti, maka ya si A yang alim tersebut melihat si B tersebut pasti akan memberi pelajaran kepada si B tersebut. Berarti kalau ruangan atau berteman itu, bertemanlah atau ruanganlah beserta orang-orang yang ngerti, memahami betul-betul, memahami. Kalau sudah begitu, maka akan ketularan bejo, ketularan keberuntungan. Jika kalian itu ingin beruntung, ya reruanganlah, campurono, berkumpullah dengan orang-orang yang beruntung. Berkumpullah dengan orang-orang yang beruntung, yang ngerti, yang pandai di dalam bab apa aja. Jika kalian ingin beruntung dalam bab dagang, ya berkumpullah dengan orang-orang yang ahli dagang. Jika kalian ingin beruntung mendapatkan ilmu, pandai maca kitab, ya bercampurlah dengan orang-orang yang alim. Nanti pasti kamu akan ketularan menjadi orang yang ahli kitab. Jika kalian ingin umpamanya cepat mempunyai jodoh, ini Bang Amir cerita di sini dikit aja lah. Jika kalian mungkin ngomong duk HP pinter, ngomong merayu kepada seorang wanita pinter, tapi kadang-kadang keceduk bertemu orangnya minder. Nah, kalian itu harus belajar kepada orang-orang yang pernah atau sudah menikah. Bagaimana toh masa dulu Kang atau Pak kamu itu bicara dengan cewek, nanti pasti diajarin, pasti diajarin. Bang Amir juga pernah itu diajarin. Dulu Bang Amir malu banget ngomong sama cewek, belum kenal apalagi. Akhirnya ya belajar dengan orang yang sudah menikah bagaimana toh sesungguhnya sifat seorang cewek, seorang wanita itu. Akhirnya ya jadi kendel ngomong ngobrol bersama seseorang wanita. Fana'dzuku dzalika, maka saya Imam Sahrawardi tersebut mureh atau mencari di itu ketularan. Yang intinya Imam Sahrawardi itu pengen ketularan bejo. Itu bagaimana? Qala, oh ini hadis. Qala dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullahu salasati baliyatin. Sayati dawe Kanjeng Nabi
atau sabdanya Kanjeng Nabi itu akan datang suatu zaman atas umatku yang mana umat tersebut lari daripada ulama wal fuqaha'i lan orang-orang yang alim fikih. Berarti akan datang suatu saat masa yang mana umatnya Kanjeng Nabi itu pergi atau enggak berkumpul dengan orang-orang yang alim dan orang-orang yang alim fikih. Suatu saat akan datang. Enggak gelem amor kiai, enggak gelem amor wong alim fikih. Akhirnya ya sak karepe dewi. Itu akan datang kalau orang-orang atau umatnya Kanjeng Nabi tersebut sudah lari dari ulama dan fuqaha, maka Allah akan memberi cobaan dengan 3 cobaan. Yang pertama, awaluha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Yang pertama dari cobaan tersebut, Allah akan menghilangkan keberkahannya di dalam nyambut gawene. Kotorone kerja isu awan bengi, enggak leren-leren tapi enggak berkah. Enggak berkah. Kalau sudah enggak berkah ya enggak bermanfaat. Akhirnya tendang banjir, tendang longsor, enggak berkah. Maka agar berkah, bekerjalah sesuai dengan ajaran Islam, ajaran fikih itu bagaimana harus dingerteni. Wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan daliman. Kalau orang-orang sudah lari dari ulama dan fuqaha, maka Allah akan ngerehake. Itu Allah akan menjadikan kepada orang-orang tersebut yaitu raja yang zalim. Lihat aja di YouTube kan ada presiden yang begini. Itu lihat bagaimana orang-orangnya yang berada di negara tersebut. Lihatlah di YouTube banyak. Akhirnya apa? Akan Allah kirimkan raja yang zalim. Masyarakat dhewe disiksani, diperintahin ngene, kalau enggak ngene dibunuh. Na'udzubillah. Wasalisatu yakhrujuna minad dunya binghairi iman. Yang nomor 3 yaitu orang-orang yang lari daripada ulama dan fuqaha, yang menjauh dari ulama dan menjauh dari orang-orang yang ahli fikih, maka orang-orang tersebut meninggal dengan tanpa iman. Na'udzubillah. Itu ya pasti orang-orang yang sudah enggak mau kumpul dengan ulama, orang-orang yang enggak mau kumpul bersama orang-orang yang alim fikih, maksudnya kumpul itu belajar, maka akan mati dengan tanpa iman, karena ya pasti nggak tahu, tahu mati.
matinya nggak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, matinya nggak zikir, roh mati. Itu mati yang tidak beriman. Ya, mudah-mudahan kita itu selalu mendekatkan diri kita pada orang-orang yang alim dan orang-orang yang ahli fikih, belajar agar dalam kerja kita itu berkah, manfaat. Korone kerja isu awan sore bengi, kalau kerja nggak barokah ya gampang entek. Waya dijakati nggak dijakati, akhirnya ya diambil oleh Allah kembali. Wal maqalatu utawi pengucap asali satu kang kaping telu iku an Abi Bakrin As-Siddiq saking Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Man dakhalal al-qabra bila zadin ay minal amali sholih fa kana raqibal bahri bila safinatin. Ayy faya gadiku ngorkan la khalasalahu illa biman yungqiduhu. Man utawi sapane wong kuda khola mlebu sapa manal qabra ing kuburan bila satin kelawan tanpa sangu ayy minal amali tegese saking amal as-sholihi kang sholih kana mongko kaya-kaya angin pestine Pakaan nama rokiba mongko kaya angin pastine nunggang sapa man al bahra ing segara bila safinatin kelawan tanpa perahu ayi faya kriku tegese mongko kelebet sapa man korkon kelawan kelebet temenan la khalas ora ana selamet iku maujud lahu kedue man illa biman angin kelawan wong yung tiduhu kang nyelametake sapa man ing wong. Diceritakan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, diceritakan man dakhalal al-qabra bila satin ayy minal amali sholih faka anna raqibal bahara bila safinatin. Barang siapa orang tersebut masuk dalam kuburan, berarti orang itu mati, meninggal bila zatin kelawan tanpa sangu. Maksudnya kelawan tanpa sangu, orang gowo sangu. Sangune apa to lek wong mati iku? Ayy minal amali sholih tegese daripada amal-amal sholih. Ingat kalau orang mati itu tidak beramal sholih, apa yang terjadi? Di sini dikiaskan faka anama raqibal bahra bila safinatin. Maka seperti orang tersebut numpak di segoro tanpa perahu. Orang yang mati tidak membawa amal yang sholih, maka orang tersebut seperti naik di atas segoro tapi tidak memakai perahu. Apa yang terjadi? Ayy faya kedikung korkon
maka orang tersebut pasti kelelep. Pasti kelelep, Bang Amir yakin. Orang kalau berjalan di atas segoro, kalau enggak memakai perahu pasti kelelep. Pasti kelelep. Ya kecuali orang-orang yang mempunyai ilmu saiti angin, mungkin bisa berjalan di atas air. Jadi di sini diibaratkan orang yang mati dengan tidak membawa sangu atau amal yang sholih, maka orang tersebut ibarat berjalan di atas segoro tidak menggunakan perahu. Maka orang tersebut akan kelelep, pasti itu Pak, pasti umumnya begitu. La khalasa lahu illa biman yungqiduhu. Maka tidak ada yang tidaklah selamat orang tersebut kecuali dengan adanya orang yang menyelamatkan orang tersebut. Yaitu yang bisa menyelamatkan ya orang. Tapi kalau orang yang mati, yang bisa menyelamatkan siapa? Yaitu amalnya. Amalnya, amal yang sholih, amal yang baik, amal yang bagus, yang bisa menyelamatkan orang tersebut di dalam kuburan. Kama kola kaya oleh dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mayitu ora ana utawi mayit fi qabri ing dalem kubure mayit illa kalenggoriki angin kaya wong kang klelep dalem munggawasi kang murih den tulungi ayat talibi tegese wong kang murih li ayunggosa marang yen to den tulungi sapa. Ini dawuhnya Kanjeng Nabi. Tidak ada orang yang mati di dalam kuburnya itu kecuali seperti orang yang kelelep, yang mencari agar dan orang tersebut mencari pertolongan. Itu kalau orang sudah mati, ingat tidak bisa hidup kembali di dunia lagi. Maka gunakanlah selagi kita itu hidup beramal yang baik. Amal yang baik itu bagaimana? Atau harus dengan uang atau enggak? Tidak harus dengan uang. Kalau punya uang ya gunakan uang tersebut di dalam amal yang baik. Jangan sampai amal yang jelek yang menimbulkan sesuatu perpecahan kalian mengeluarkan uang itu jangan. Jadi orang yang mati di dalam kuburnya itu seperti orang yang kelelep, minta pertolongan, pertolongan. Yang bisa menolong siapa? Itu amal yang sholih. Maka marilah kita beramal yang sholih, seperti amal jariah, pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembangunan apa aja untuk sarana ibadah, yang penting yang digunakan untuk kebaikan.
ibadah musola, kalau di desa ya langgar. Itu kalau bisa ya kita dukung. Kalau tidak mungkinnya harta ya dukung dengan badanmu, badan kita, sambatan melu-melu bangun senajan noto boto siji tok umpamanya begitu. Atau memberi usulan, oh begini, membuat madrasah begini, membuat masjid begini, arahnya kiblat begini, tuh tempatnya yang cocok untuk berwudu di sini, umpamanya begitu. Suatu amal yang sholih, yang sholih. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa beramal yang sholih, amal yang bagus, agar kalau kita nanti sudah meninggal, amal yang bagus itu menolong terhadap diri kita. Karena apa? Kalau kita ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir, kalau kita itu ditanyai malaikat mungkar dan nakir, malaikat itu bahasanya bahasa Arab, setahu Bang Amir begitu. Entah kalau mudin yang talqin itu kok pakai bahasa Jawa, ya nggak tahu lah. Bang Amir belum tahu kenapa kok pakai bahasa Jawa, kan kok nggak pakai bahasa Arab. Ya cuma itulah, mungkin jika kita sudah mati bahasa Arab nggak bisa, terus bagaimana? Padahal suaranya malaikat itu seperti bedek. Kalau sudah man robuka itu banter kayak bedek. Kalau nggak punya amal yang sholih, nanti orang yang mati itu pasti keprok pakai godong. Jika kalau punya amal yang sholih, orang yang mati tersebut mempunyai amal yang sholih, amalnya akan menolong. Tinggal diam aja, amalnya menolong terhadap orang yang mati tersebut. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa beramal yang sholih, yang baik, yang bermanfaat, beramal jariah. Mudah-mudahan kita juga diridhoi Allah di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah pertemuan kali ini. Bila ada salah dalam membaca atau mengartikannya, Bang Amir manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, Bang Amir manusia biasa, bila ada kesalahan dalam membaca atau mengartikannya, Bang Amir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Biar lebih afdol, marilah kita tutup dengan sholawat. Semoga semakin berkah ngaji bareng bersama Bang Amir. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril lati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah ngaji bareng bersama Bang Amir, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi yang baru menonton video Bang Amir ini, silakan like, share, bagikan kepada teman-teman agar kalian juga mendapatkan pahala atau amal jariah atas pembagian video ini terhadap teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe dan jangan pula lupa tekan loncengnya agar setiap Bang Amir upload video kalian mendapatkan notifikasi
menginspirasi video yang Bang Amir upload, dan mudah-mudahan ngaji bersama Bang Amir ini Allah ridhoi di dunia dan diridhoi di akhirat, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.